program The Podium pasti bicara soal pemilu yang damai dan juga gembira. Bukan hanya damai dan gembira, ini juga sejuk. Seperti cuaca bulan Desember menuju Januari, ya setiap bisa saja pagi, bisa saja malam yang hujan, otomatis ini juga dalam menyambut pesta demokrasi itu juga harus disejukkan. Bukan hanya dari peserta pemilu, tapi penyelenggara pemilu dan juga masyarakat. Tadi sudah ada satu pertanyaan begitu ya, Sanggahan Begedai, masih ada ini info-info ya, isu-isu yang bahwasannya menyebutkan incumbent atau petahana masih melakukan reses ke suatu daerah. Saya ingin menyejukkan dari versi akademis saja. Silakan Pak Muhammad Effendi. Punya kegiatan reses itu kan kembali ke komunitas pemilihnya, ke daerah pemilihan. Ini memang program yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan anggota DPRD yang kebetulan jadi caleg lagi untuk merangkul para pemilihnya di tempat itu. Nah, saya kira ini Bawaslu, saya kira perlu hati-hati juga melihat fenomena seperti ini. Jangan-jangan memang agenda di DPRD itu disetting sedemikian rupa sehingga mereka memang datang ke sana pada saat musim kampanye, padahal itu tempat daerah pemilihan mereka. Jadi sekira saya setuju itu dijaga, diawasi betul, karena memang kasihan yang lain yang tidak punya kesempatan seperti itu. Jadi supaya fair, maka di samping diawasi juga yang lain juga jangan diperlakukan seperti itu, karena yang incumbent punya peluang dengan anggaran yang resmi, sementara yang lain kan tidak punya anggaran untuk itu. Kayak Bawaslu saya kira sudah mengatur. Oh iya, itu program mereka, iya program. Iya, bukan kegiatan yang dilarang, tapi kegiatannya itu di sana seperti apa, itu yang perlu dijaga. Jadi kalau bukan karena pemilu, fungsi negara itu stop, enggak. Salah satunya tadi fungsi konstitusional adalah reses. Maka ketika itu memang sudah menjadi jadwal rutin dilaksanakan kebetulan bersamaan dengan kampanye, maka bukan berarti fungsi konstitusional sebagai wakil rakyat itu nggak boleh. Silahkan reses, tapi jangan gunakan untuk kampanye. Nah, ini yang kita awasi, yang diawasi oleh Bawaslu. Silakan reses, tapi jangan kampanye. Kalau kampanye, maka kami akan melakukan menindak. Karena apa? Kampanye harus ada STTP, pemberitahuan kepolisian. Kalau kampanye, reses ya reses saja. Jangan reses dijadikan ajang kampanye. Nah, itu yang kami pastikan bahwa reses dilaksanakan sebagaimana tujuannya, bukan digunakan untuk kepentingan pemenangan campaign. Nah, itu yang kalau ada kami semprit. Nah, kan itu kami ingatkan, maksudnya kami ingatkan bahwa nggak boleh, ini reses, ini bukan kampanye gitu. Ya, tujuan reses kan untuk sosialisasi perda ada, kemudian ada menjaring aspirasi dari konstituennya di dapil itu kan gitu. Nah, itu. Nah, kalau ada sisipan kampanye di sana, itu yang menjadi perhatian kami. Akan kami bisa proses untuk tindak lanjut. Kita ada pertanyaan tadi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin langsung bertanya kepada akademisi saja, Pak Effendi, tentang aja Pak, tips bagaimana nih caleg supaya bisa mendapatkan suara pemilih dengan cara-cara riang dan gembira. Nah, itu aja Pak yang pertanyaan saya dari Pak. Situasi yang meriah, agak susah sebenarnya, simpel saja ya Pak ya. Tapi ini agak menusuk begitu. Bagaimana tipsnya kepada akademisi agar memang calegnya ini bisa mendapatkan suara yang terbanyak? Waduh. Silakan Pak Muhammad Effendi. Langsung ya? Ya. Sebagai akademisi tentu kan jawabannya ideal. Kalau kita ingin membangun demokrasi yang lebih baik, yang berkualitas, kata Pak Iskandar, maka caleg-caleg harus berjuang tanpa menggunakan trik-trik manipolitik. Dan saya berharap dengan trik-trik seperti itu menggembirakan rakyat. Cuma persoalannya adalah melawan manipolitik dengan cara seperti itu berisiko memang untuk kalah. Tapi perjuangan harus seperti itu. Kalau tidak dimulai seperti itu, maka praktek-praktek uang ini akan selalu muncul di setiap pemilu.
Jadi harus ada caleg-caleg yang berani berkorban, berisiko untuk kalah, tapi ini membangun wawasan masyarakat bahwa saya tampil sebagai caleg tanpa ada uang. Dan ini mudah-mudahan menggembirakan mereka. Segera seperti itu. Secara idealnya seperti itu. Lawan politik uang. Baik. Pertanyaan singkat, jawabannya singkat juga ya. Sebenarnya pelaku politik uang itu bisa didiskualifikasi kalau praktiknya terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. TSM. Terstruktur itu apa? Melibatkan aparatur, kemudian sistematik, terencana dengan baik, kemudian masif, terjadi di minimal 50% dari wilayah dapil. Kalau itu diproses di Bawaslu, putusan Bawaslu bisa mendiskualifikasi. Ya, undang-undang pemilu juga, Pak. Undang-undang pemilu ada, bisa diskualifikasi kalau TSM. Cuman memang pembuktiannya TSM itu tidak gampang. Tapi bisa. Kalau bisa, artinya bisa. Tinggal pembuktiannya saja. Artinya kan bisa. Tapi sejauh ini kenapa politik uang kok masih ada begitu? Sebenarnya sekarang fajar ya, diam-diam begitu. Tapi Iya, tidak politik ada yang uang. Politik uang itu kalau kita lihat di konstruksi Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dibagi dalam 4 tempos waktu. Pertama pada saat masa kampanye, yang bisa kena hanya pelaksana beserta tim kampanye. Kemudian pada masa tenang, memberikan uang materi lainnya kepada pemilih untuk menggunakan pilih atau tidak menggunakan pilih, yang subjeknya juga pelaksana beserta tim kampanye. Baru pada hari pemungutan itu setiap orang. Kalau terjadi money politik pada hari pemungutan itu setiap orang. Dan satu lagi pada saat pemungutan suara. Beda. Hari pemungutan itu pukul 00.01 14 Februari 2024 itu masuk hari pemungutan sudah. Tapi kalau pada saat pemungutan suara berarti pukul 08.00 sampai pukul 13. Kenapa begitu? Ini sudah jadi undang-undangnya begitu gitu kan, kita laksanakan kan begitu. Kenapa nggak setiap orang saja? Beda dengan Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Itu setiap orang, dia temposnya tidak mau pada masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan, setiap orang. Kenapa nggak dibikin di Undang-Undang 7 2017? Tidak setiap orang, tapi ketika sudah menjadi norma, itulah yang dilaksanakan oleh penyelenggara, karena kami tidak ada lagi diskresi dari kami, tapi apa yang tertuang dalam norma itulah yang kami laksanakan. Begitu. Baik, ini tadi bicara soal politik uang, partai pemilunya, peserta pemilunya diawasi juga begitu oleh rekan-rekan dari penyelenggara. Silakan ada yang bertanya lagi, satu orang perempuan. Saya dari PDI Perjuangan. Singkat saja Pak, bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk supaya masyarakat tuh menyambut pemilu secara gembira dan damai juga. Terima kasih. Baik, terima kasih dari PDI Perjuangan. Bagaimana caranya kita ini sebagai partai politik atau kita sebagai masyarakat begitu untuk mengajak masyarakat juga menikmati pesta demokrasi ini? Silakan, saya mungkin ke akademisi lagi nih ya. Silakan Pak. Berbagai kegiatan menghimbau masyarakat gunakan hak pilih Anda, kayak yang kata Pak Ars tadi. Inilah kesempatan kita sebagai pemegang kedaulatan. Cuma persoalannya kan penggunaan hak pilih itu digodain oleh yang lain dengan praktik-praktik manipulatif. Tapi Pak Iskandar, saya selalu menjelaskan bahwa jangan salahkan masyarakat, karena yang salah itu adalah orang yang menggoda, dan orang yang menggoda itu adalah partai politik dan caleg, karena mereka lah yang punya uang. Cuman sayangnya dalam rumusan undang-undang kita kadang-kadang salah menafsirkan. Pak Iskandar sudah betul dari pertanyaannya. Cuman di lapangan yang sering ditangkap itu atau di proses hukum itu adalah orang yang menerima duit yang kecil-kecil. Padahal maksud kita sebagai akademisi cari sasarannya itu. Karena di pasal lain itu disebutkan kalau terbukti jadinya didiskualifikasi. Tapi kalau yang hanya diproses adalah yang orang kampung, yang di warung, itu timnya itu tidak sasaran. Cuma kalau dicari ini siapa pemilik uangnya, cari terus akan sampai nanti.
Cuman agak susah memproses itu ya. Iya, mungkin memerlukan waktu agak panjang untuk yang ideal itu. Tapi ke depan memang harus kita perbaiki itu. Yang kedua, untuk praktik money politik itu dalam hukum kedua-duanya kena. Yang memberi dan yang menerima itu diproses. Dulu cuma yang memberi, yang menerima tidak. Tapi posisinya karena dia menerima, dia bisa melapor. Maka oleh anggota DPR, karena dia yang membentuk undang-undang, wah kalau begini pasalnya rugi kita, maka ditambah pasalnya. Baik yang memberi maupun yang menerima kena. Terus siapa yang melapor? Ya susah jadinya kan. Nah itu sejarahnya seperti itu. Oke, makasih. Luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk dua orang penanya dan juga jawaban dari masing-masing narasumber. Saya sebagai masyarakat umum bingung Pak, berarti banyak sekali baliho-baliho dengan busana-busana yang menggambarkan dirinya, menggambarkan partainya, nomor urutnya. Adakah mungkin tips Pak lanjutan agar memang saya bisa bukan hanya melihat fotonya nih, tapi mungkin visi misinya atau income program apa yang sudah dijalankan? Saya ke Pak Arif, silakan KPU Kalsel. Kita tetapkan menjadi daftar caleg tetap, itu semua biodata yang disampaikan oleh calon-calon tersebut ada di website KPU. Jadi silahkan masyarakat akses ke infopemilu.kpu.go.id. Jadi memang di sana kami akan menampilkan biodata, biografi, rekam jejak dari masing-masing calon anggota legislatif yang sudah kita tetapkan. Namun memang dalam perjalanannya ada beberapa calon anggota legislatif yang tidak berkenan untuk data dirinya dipublikasi di website KPU tersebut lah. Jadi ini mungkin jadi satu saringan awal. Yang tidak mempublikasi sudah pasti tidak terpilih. Mungkin seperti itu. Yang mempublikasi mungkin itulah yang akan kita pilih dengan kita mengetahui dan melihat rekam jejak dari calon-calon anggota legislatif tersebut lah. Karena memang ini kembali ke masing-masing calon anggota legislatif juga lah. Kami dari KPU hanya bisa mengingatkan apabila ya calon-calon ingin biodata atau daftar dirinya ingin dipublikasi atau tidak. Namun kami membuka sarana di media website KPU melalui website infopemilu.kpu.go.id tersebut lah. Namun memang ada beberapa caleg yang tidak berkenan data dirinya itu atau biodatanya dipublikasi secara meluas kepada. Namun secara foto, kemudian nama dan yang data singkatnya itu sudah pasti ada di website tersebut, dan ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat mengenal calon-calon anggota legislatifnya yang nanti akan kita pilih pada tanggal 14 Februari 2024. Mungkin itu Mbak. Baik, cross check di website KPU Kalimantan Selatan begitu. Tapi saya akan mendengarkan nanti setelah jeda ini satu lagi dari partai politik. Seperti apa? Kalau cuma baliho itu kita bingung Pak, banyak wajah-wajahnya. Ada satu hal yang ingin kenapa saya harus memilih orang tersebut begitu? Mungkin partai politik yang akan menjawabnya. Usai jeda tetap bersama kami dalam program The Podium. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kan selalu dipuja.